Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari kelas B akan memaparkan materi tentang perkembangan keagamaan pada remaja zaman now. Adapun materi yang akan saya sajikan yaitu yang pertama perkembangan jiwa keagamaan remaja, lalu sikap remaja dalam beragama, problematika remaja, dan peran agama dalam mengatasi problematika remaja. Di sini saya memilih problematika kenakalan pada remaja. Yang pertama adalah perkembangan jiwa keagamaan remaja. Segala persoalan dan problematika yang terjadi pada remaja merupakan bagian atau yang berkaitan dengan usia yang mereka lalui sekarang dan tidak dapat dilepas dari pengaruh lingkungan di mana mereka hidup. Dalam hal itu, suatu faktor penting yang memegang peranan yang menentukan dalam kehidupan remaja adalah agama. Tapi sayang sekali, dunia modern kurang menyadari betapa penting dan hebatnya agama dalam kehidupan manusia. Masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut yang memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Selanjutnya, perkembangan agama yang terjadi pada remaja terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, pertumbuhan jiwa dan mental. Ide dan keyakinan beragama yang diterima remaja dari masa kanak-kanak sudah tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul. Dalam hal ini, ajaran agama bersifat lebih konservatif, lebih banyak berpengaruh bagi remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya, dan begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja mempengaruhi keagamaan mereka. Selanjutnya, perkembangan perasaan. Berbagai perasaan berkembang pada masa remaja. Perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dalam lingkungan kehidupan agamis akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup yang agamis. Sebaliknya, bagi remaja yang kurang mendapatkan pendidikan atau siraman ajaran agama akan lebih mudah terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Selanjutnya, pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan remaja, timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu, karena kehidupannya di duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materi. Maka, para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialistis yang meliputi kepentingan keuangan, kebahagiaan diri, kehormatan, dan masalah kesenangan diri lainnya. Sangat sedikit remaja yang terpengaruh oleh pertimbangan sosial dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal agama dan akhirat. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral juga terlihat pada remaja yang mencakupi yang pertama, self-directive. Self-directive taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Yang kedua, adaptif, mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Yang ketiga, submisif, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama. Yang keempat, unadjusted, belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Dan yang terakhir, deviant, menolak dasar dan hukum, keagamaan dan moral masyarakat. Perkembangan moral ini, agama sangat berperan penting dalam jiwa agama. Dan yang terakhir, sikap dan minat. Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya, sikap remaja dalam beragama. Perasaan remaja dalam beragama pastinya tidak tetap. Pasti tidak tetap dan sering berubah-ubah. Kadang sangat cinta dan percaya kepadanya, tetapi sering pula berubah menjadi acuh tak acuh, bahkan menentang. Terdapat 4 sikap beragama yang dialami remaja, yaitu yang pertama, percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan ini dihasilkan oleh didikan agama yang didapat dari keluarga ataupun dari lingkungannya. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan dimanapun dia hidup. Percaya ikut-ikutan ini biasanya tidak berlangsung lama.
dan terjadi pada remaja pertama usia 13-16 tahun. Sesudah itu biasanya berkembang secara kritis dan lebih sadar. Yang kedua, percaya dengan kesadaran. Kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja mulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu kecil. Mereka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan pribadinya. Dan tidak mau lagi beragama sekedar ikut-ikutan saja. Semangat beragama mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama, semangat positif. Semangat agama yang positif adalah semangat agama yang berusaha melihat agama dengan pandangan yang kritis, tidak mau lagi menerima hal-hal yang bercampur dengan bid'ah atau kufarat dari agama. Yang kedua, semangat negatif. Semangat negatif cenderung mengambil unsur-unsur luar yang bercampur ke dalam agama, misalnya kufarat, bid'ah, dan kepercayaan lainnya. Dan kemudian, kebimbangan beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ada yang mengalami kebimbangan ringan, bahkan yang berat. Kebimbangan tersebut terjadi atas dua faktor. Yang pertama, kebimbangan dan keingkaran kepada Tuhan, yaitu pantulan keadaan masyarakat yang dipenuhi oleh penderitaan, kemerosotan moral, kekacauan, dan kebingungan. Yang kedua, pantulan dari kebebasan berpikir yang menyebabkan agama menjadi sasaran dan arus sekularisme. Dan yang terakhir adalah tidak percaya. Salah satu perkembangan yang mungkin terjadi pada akhir masa remaja adalah mengingkari adanya wujud Tuhan sama sekali dan mengganti dengan keyakinan lain. Perkembangan remaja ke arah tidak mempercayai adanya Tuhan sebenarnya mempunyai akar atau sumber dari kecil. Apabila seorang anak merasa tertekan oleh kekuasaan atau kezaliman orang tua kepadanya, maka ia telah memendam sesuatu tantangan terhadap kekuasaan orang tua dan kekuasaan terhadap siapapun, termasuk kekuasaan Tuhan. Selanjutnya, problematika remaja. Di sini saya mengambil problematika kenakalan remaja. Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Kenakalan remaja pada saat ini, seperti yang banyak diberitakan di berbagai media, sudah dikatakan melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak remaja yang di bawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, tawuran, pencurian, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berurusan dengan hukum. Kenakalan remaja menurut beberapa psikolog secara sederhana adalah segala perbuatan yang dilakukan remaja dan melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, peran agama dalam mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama adalah pembinaan dalam keluarga. Upaya orang tua dalam mendidik anaknya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal terpenting berupa memberikan perhatian yang cukup pada anak-anaknya, serta bisa dengan memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan agama atau dilakukan melalui pendidikan keluarga seperti mengajarkan remaja tentang nilai-nilai agama yang harus ditanamkan sejak kecil. Pendidikan yang diterapkan sangat membuat anaknya berhati-hati dalam berbuat. Jika ketahuan seperti meminum minuman keras, maka anaknya akan diusir dari rumah misalnya. Kemudian cara lain yang dilakukan untuk menanamkan nilai agama pada anaknya itu bisa dengan ke madrasah, pesantren, dan mengikuti remaja masjid seperti yasinan, kultum, dan ceramah-ceramah lainnya. Selanjutnya, memberikan pendidikan agama yang cukup pada remaja. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengajak para remaja dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sertakan remaja seperti mengikuti kegiatan hari besar Islam kayak Maulid Nabi Muhammad SAW atau Isra Miraj, dan mengadakan lomba-lomba keagamaan dalam rangka tahun baru Hijriah. Kemudian yang terakhir, membentuk lingkungan masyarakat yang baik. Sebagaimana disebutkan di atas, lingkungan masyarakat merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi perilaku remaja. Maka untuk menciptakan generasi yang baik, kita harus menciptakan lingkungan yang baik dengan cara lebih banyak berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, halik, dan masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi ini.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.